30 tahun kami berjuang, Pak. Mereka akan menyorehkan mereka. Bukan karena hasil yang hadir di sini, karena rakyat, Pak. Betul. Jangan dibatasi kami berjuang. Berpuluh tahun. Ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama bahwa persoalan ini akan melahirkan solusi-solusi terbaik untuk semua pihak. Berhubung ini persoalan rakyat, ini tidak lepas juga dari persoalan perempuan. Saya sempat mempertanyakan apakah sertifikat masyarakat itu sah atau tidak. Dijawab juga dengan BPM bahwa itu sah. Untuk selanjutnya nanti bahwa pihak perusahaan kalau diundang itu jangan mewakili, yang mewakili harus pimpinan paling tidak direktur. Kita punya kebun, kami punya rumah, masuk juga sebagai wilayah HGU. Sudah sekian kali masyarakat hadir DPR, tapi DPR tidak pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah ini menjadi keadilan buat kami? Menjadi pertanyaan besar. Di mana keadilan? Di mana hukum pada saat itu? Di mana keadilan untuk rakyat ini? Dan di mana pemerintah pada waktu itu? Hidup DPR! Hidup DPR yang Iya, bisa disampaikan ke kami perjuangan Bapak ini, cerita dulu, ini sudah berapa kali dilakukan? Terima kasih untuk kawan media bahwa sampai hari ini saya mendampingi masyarakat ini start dari 2019. 2015 saya membuat gebrakan untuk pembentukan pansus di DPR ini, maka yang kedua kalinya saya ada di ruang paripurna ini pada waktu itu, pembentukan pansus dan pengesahan pansus untuk pengusutan konflik agraria ini. Dan di pansus itu kami telah menemukan beberapa fakta yang sangat mencengangkan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut secara sadar bahwa mereka melakukan pelanggaran. Kenapa saya berani menjustis? Karena kita ada bukti, utamanya adalah PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Itu kami buka seperti apa di dalamnya, dan ternyata dari beberapa semua HGU, 4 HGU yang ada di PT Unggul Widya Teknologi Lestari itu semua ada pelanggaran di dalamnya. Karena ternyata perusahaan ini tidak mengetahui tapal batas masing-masing dari HGU itu. Terus yang kedua, HGU nomor 3 Agribaras dulunya adalah lahan yang diserahkan oleh pemerintah untuk perusahaan untuk ditanami kakao. Tetapi dalam waktu jangka 2 tahun mereka membuat peralihan untuk ditanami kelapa sawit. Ini pertanyaan saya, apakah ini tidak melanggar hukum atau bagaimana? Ini waktu itu pembentukan pansus bersamaan setelah pembentukan pansus ada selesai dan diparipurnakan, kita berangkat ke kementerian. Waktu itu masih Pak Ferry Munusira Baldan menerima kami jam 10 bersama dengan ketua pansus, dan saya adalah perwakilan masyarakat pada waktu itu, bahwa beliau menyatakan bahwa ini masih ranah daripada bupati, pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Maka saya kembalilah ke daerah ini untuk ketemu dengan Pak Bupati. Waktu itu masih Pak Agus Sambojiwa menyampaikan bahwa inilah permasalahan yang terjadi dan menteri menyerahkan persoalan ini untuk diputuskan atau diambil kebijakannya. Tetapi beliau juga tidak berani mengambil itu karena saya tidak tahu alasan apa dan lain sebagainya. Terus waktu itu Pak Presiden berkunjung ke Kabupaten Pasangkayu, dan Pak Lukman Said pada waktu itu masih Ketua DPR menyerahkan berkas tersebut kepada Pak Presiden langsung. Dan di tahun 2019 saya berangkat lagi untuk ketemu dengan Wakil Presiden bersama dengan Pak Lukman Said untuk menyuarakan adalah penyelesaian konflik agraria secara komprehensif. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu yang harus diselesaikan. Saya pun hadir di situ. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, persoalan itu tidak pernah menemui titik jelas di mana hak masyarakat apakah akan dikembalikan atau tidak. Di mana hak masyarakat apakah diputuskan atau tidak. Kami ngambang, Pak, terus terang. Masyarakat ini ngambang. Saya sebagai putra daerah yang ada di kabupaten ini, yang tidak punya kewenangan apapun, saya hanya mampu menyadarkan masyarakat bahwa jangan melakukan tindakan anarkisme ataupun tindakan-tindakan lain ketika itu berhubungan dengan hukum. Karena kita tidak akan pernah terhindar dari itu. Karena ini adalah cara-cara real yang dilakukan oleh perusahaan. Kami pernah penguasaan lahan, Pak.
Dari 67 masyarakat dilawan 1.800 karyawan perusahaan. Apakah ini menjadi keadilan buat kami? Menjadi pertanyaan besar. Di mana keadilan? Di mana hukum pada saat itu? Di mana keadilan untuk rakyat ini? Dan di mana pemerintah pada waktu itu? Di mana keterwakilan kami pada waktu itu? Apakah mereka dalam tanda kutip bahwa sudah menikmati apa yang hasil perjuangan mereka dengan cara mengorbankan rakyat, dengan cara menelantarkan rakyat? Karena saya katakan bahwa pemerintah tutup mata dan tutup telinga ke persoalan ini. Karena kenapa? 30 tahun Pak bukan hal yang main-main. Belum terbentuknya Kabupaten Pasangkayu, pergolakan ini sudah terjadi. Dimulai dari Pak Jakbar yang dipenjara, Om Amir yang dipenjara, sampai perjuangan pergerakan Pak Laumur juga dipenjara. Persoalan di sini sampai di sini Pak Hukma dipenjara. Terus ditambah lagi persoalan individu Pak Lamisi di penjara, almarhum Pak Alimudin di penjara. Persoalan apa? Semua persoalan konflik agraria. Titiknya jelas. Kami hanya menuntut, rakyat menuntut. Kalau memang itu di luar HGU maka kembalikan kepada rakyat. Kalau memang di dalam HGU maka kami secara sadar dan sesadar-sadarnya, masyarakat dengan sadar sesadar-sadarnya, silahkan perusahaan mengelola. Karena prinsip kami tidak ingin merugikan masyarakat dan tolong perusahaan tidak merugikan. Apa kami tidak menginginkan merugikan perusahaan dan tolong perusahaan tidak juga merugikan masyarakat. Karena kita sama-sama simbiosis mutualis. Sudah kira itu sudah diatur undang-undang dan aturan yang ada di negara kita ini, bahwa itu tertuang di dalam batang tubuh undang-undang kita. Iya. Ini tidak main-main, Pak. Jadi Keprihatinan saya itu yang membuat saya terenyuh. Ternyata persoalan ini tidak akan selesai kalau tidak dengan cara yang tegas, yang keras yang harus dilakukan oleh masyarakat. iya. Jadi Kaswin tadi 8 poin tuntutan yang sudah diterima DPR dan akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama hari Kamis. Apakah sudah itu yang menjadi keinginan Kaswin dengan teman-teman lain atau gimana, Pak? Sebelum saya membuat 8 poin tuntutan itu, saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan semua stakeholder yang menuntut bahwa yang menjadi poin pokok di sini adalah kehadiran institusi yang berwenang. Di sini adalah BPN, bahwa menunjukkan secara paripurna, secara jelas dan gamblang di mana batas-batas dari perusahaan-perusahaan ini. Penentuan tapal batas harus jelas. Karena agar kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menjerat kami secara hukum. Karena kami sadar, Pak, negara memberikan kepada perusahaan untuk dikelola. Tentunya ada masyarakat di dalamnya. Kami akan dengan logo menyerahkan ketika itu memang ada di dalam HGU. Itu poin utama kami. Bahwa tolong hadir BPN menentukan tapal batas daripada perusahaan-perusahaan itu. Terus di dalamnya ada hutang lindung yang dimana aset negara dimusnahkan oleh perusahaan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Tentunya itu juga akan melanggar aturan daripada undang-undang pokok agraria dengan undang-undang kehutanan. Ini menjadi pertanyaan kita. Selama ini kehutanan kemana? Makanya saya katakan dalam poin bahwa kehutanan harus berbenah dan membenahi seluruh persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini, utamanya yang ada di perusahaan ini. Ya, jika upaya ini yang sudah dilakukan tidak mendapat titik terang, kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, ketika apa yang kami suarakan pada hari ini dan follow up-nya ke depan, ketika tidak diindahkan, langkah yang terakhir adalah kami harus menurunkan massa yang lebih besar daripada ini. Saya harus melibatkan kurang lebih 3.000 masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan dengan berdasarkan data kelompok yang saya miliki. Semua harus turun. Kalau tidak turun, maka kami akan turun dan menguasai lahan. Kami harus menguasai lahan. Dan kami tidak ada lagi berkompromi. Kalau memang kami akan dipenjara, penjarakan kami karena persoalan penuntutan hak daripada rakyat-rakyat tersebut. Siap. Cukup. Ya. Menyapa pemerintah dan DPR itu tidak memperhatikan apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Jadi kita di sini, hadirnya masyarakat di sini sudah capek. Ini sejak tahun 2003, informasi terakhir sudah 30 tahun. Masyarakat selalu menjadikan mitra dalam penyelesaian persoalan ke pemerintah. Tetapi pemerintah hari ini dan DPR hari ini itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Sementara kebijakan pemerintah dan DPR itu punya ruang untuk menyelesaikan persoalannya.
Ini ada apa? Ini terlihat indikasi adanya suatu transaksi jual beli data sehingga kemudian itu yang dijadikan alat politik oleh segolongan oknum-oknum yang tidak diketahui siapa. Karena terbukti di lapangan, derita masyarakat, konflik agraria dan lain sebagainya itu nyata di lapangan. Intimidasi dan lain sebagainya, penyebutan lahan, itu yang terjadi. Rakyat itu mengganti pemerintah lewat pajak, tapi mereka tidak becus dalam penyelesaian persoalan ini. Sudah sekian kali masyarakat hadir di DPR, tapi DPR tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan ini. Kenapa? Karena bangunannya adalah bangunan politik, bukan karena ini adalah bangunan perdata. Coba selesaikan dulu saja. Itu maksud saya itu. Sudah sejak puluhan tahun yang lalu masyarakat dibodoh-bodohin terus. Saya sebagai anak petani sendiri merasa kecewa. Sudah banyak korban, sudah banyak masyarakat yang dipenjarakan karena persoalan konflik ini. Apakah ini yang dijadikan ladang investasi politik selanjutnya? Tentu tidak. Nanti dekat pemilihan baru rekrut masyarakat kelompok ini urus. Ujung-ujungnya selesai pemilihan, selesai urusan. Apa ini? Jadi lembaga pemerintah ini hanya memanfaatkan rakyatnya sendiri lewat payung hukum. Kemudian pemerintah telah diperbudak oleh investor yang pemodal mengambil hak rakyat melalui apa? Penyerbutan lahan 30.000 hektar yang awalnya 3.000 hektar. Kenapa ada seperti begitu? Dan saya meminta surat pembebasan lahan dan hutan lindung ke produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, buka hadirnya. Ini kan tidak ada transparansi. Pemerintah sebagai penghubung masyarakat dan perusahaan itu tidak transaksikan dengan baik. Konkretnya di situ. Ngapain kita urus terus hari ini, besok, lusa dan seterusnya lakukan itu terus? Terus kita nonton orang polisi mengintimidasi seakan-akan seperti itu karena banyak masyarakat yang ditangkap di kanan. Itu saja, itu terus. Sejak kapan kita ada berpikir sama-sama persoalan ini? Karena apa? Karena perut kita masing-masing yang kita egokan. Padahal ada tanggung jawab institusi di situ, ada tanggung jawab hukum di situ, hak asasi manusia dan seterusnya. Terus terang pemerintah dalam hal ini DPR seakan-akan itu makan gaji buta. Begitu, seolah-olah ada tindak kerjasama dari pihak penegak hukum, pemerintah dan investor. Itu yang terjadi. Karena bukti di lapangan itu ada. Kenapa tidak dilakukan investigasi terkait persoalan mengenai hak rakyat? Luar biasa kenyamanan yang luar biasa di dalam gedung DPR ini difasilitasi oleh negara lewat uang rakyat. Tapi kita tidak pernah bersimpah keringat bersama rakyat dalam penyelesaian urusan-urusan mereka yang menjadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.